Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 2 September 2020 saat ini dapat berjalan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk ibadah ini memang kita sekaligus nanti kita akan mengadakan persiapan untuk mengikuti perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Minggu kedua nanti kita akan mengikuti perjamuan di Induk dan juga Segoro Mulyo. Minggu pertama nanti di Sudo dan minggu ketiga nanti di Kragan. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu semua agar mempersiapkan diri untuk mengikuti menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 48. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Pujian 48 bait 1 dan bait yang kedua. Dengan memandang salib kau dihidupkan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang maha murah, yang senantiasa memberkati kami, menjaga kami, dan bahkan Tuhan menyertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Engkau hantar kami boleh sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama dalam ibadah ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua agar kami boleh mendengarkan firman dengan baik, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, terutama dalam persiapan kami untuk mengikuti dan menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada bulan September 2020 nanti. Persiapkan hati kami masing-masing, biarlah sakramen perjamuan ini benar-benar memberikan kami kekuatan, karena Engkau senantiasa memelihara kami. Untuk itu Tuhan,
kami juga menyadari akan segala keterbatasan kami, kekurangan kami, bahkan kami sering jatuh di dalam dosa. Tetapi karena salib-Mu Tuhan, Engkau menghapus segala dosa dan kesalahan kami ini. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dari awal hingga akhir nanti, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 80. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang keempat, bila serta Tuhan dalam perjalanan. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulung. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Dalam kesukaan ku beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 11. Nanti akan saya baca dari ayat 8 sampai dengan ayat 21. Jadi Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 21 yang demikian: ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah,
seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita semua yang masih diberikan kesempatan waktu yang sangat baik. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar kita, terutama di dalam persiapan kita untuk bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kitab Ulangan ini sebenarnya pada umumnya dikenal dan juga diakui sebagai kitab kelima dari Nabi Musa. Orang-orang Yahudi mengenal kitab ini dengan menyebut sebagai perkataan-perkataan Musa. Ini kalau kita baca dari Ulangan pasal 1 ayat 1. Atau juga mereka menyebut sebagai salinan hukum, yakni ikhtiar hukum yang telah diberikan penjelasannya kepada generasi baru, yakni mereka yang
belum lahir atau belum dewasa sewaktu dalam masa pengembaraan, yaitu masa Eksodus. Dan mereka pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan bahkan pencobaan yang berat di tanah yang baru nanti, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Musa yang tidak dapat masuk tanah Kanaan itu, ia mengumpulkan orang-orang Israel dan menyampaikan amanat berupa khotbah-khotbah atau pesan-pesan kepada umat Tuhan apabila nanti berada di tanah perjanjian itu. Instruksi Musa ini lengkap. Kalau kita baca dari pasal 8 misalnya. Nah, pada bagian berikutnya dalam bacaan kita pasal 11 ini adalah juga bagian dari pesan kepada umat Israel pada waktu itu. Bagaimana nanti kondisi yang akan dialami di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu. Mereka harus bekerja keras, karena tanah perjanjian itu memang sangat berbeda sekali dengan tanah Mesir. Tanah perjanjian itu penuh dengan gunung-gunung, lembah-lembah, dan turun hujan yang tidak teratur. Musa yang berpengalaman ini merasakan sendiri bagaimana umat Israel dalam segala suka dan dukanya, dan tetap terus menghendaki bahwa apapun yang dihadapi oleh umat Israel selalu ada kaitannya dengan bagaimana janji Tuhan. Artinya di balik situasi dan kondisi bagaimanapun, Allah ini tetap hadir dan memimpin mereka. Allah itu tetap memelihara, Allah itu tetap mengawasi dari awal sampai akhir. Ini kalau kita baca dari ayat 11 tadi. Pesan yang sangat baik itu ini harus benar-benar dihayati dan dilaksanakan oleh umat Tuhan. Jadi itu harus dihayati betul oleh umat Tuhan. Maka Bapak Ibu, Musa dengan sangat serius sebenarnya menyampaikan pesan ini agar mereka dengan sungguh-sungguh juga mendengar perintah Tuhan sekaligus mengasihi dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Kalau hal ini dilaksanakan dengan baik, maka janji Tuhan akan terlaksana. Nah, kesulitan dalam menggarap tanaman dan kebun nantinya akan teratasi. Ini kalau kita baca dalam ayat 14 tadi. Dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggurmu dan minyakmu, seperti zaman dulu pada awal perjalanan umat Israel. Tuhan juga memberikan makanan mana, perjalanan itu. Makanan mana dari surga adalah untuk memelihara bagaimana kelanjutan kehidupan mereka. Ini kalau kita baca dari kitab Keluaran. Nah, pemberian Allah itu adalah berkat Allah yang harus dipercaya dengan sungguh-sungguh. Maka mendengar ucapan Tuhan dan melaksanakannya dalam pasal 8 ayat 3 misalnya dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja misalnya, tetapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, kemudian kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia digoda oleh iblis. Ini dalam Matius pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kehadiran dan peran langsung Allah melalui firman-Nya dan karyanya di tengah-tengah umat, maka peringatan yang selalu diulang-ulang itu patut dan bahkan mutlak untuk ditaati dan diperlakukan sepanjang hidup ini. Secara konkret, pemberlakuan firman Tuhan tersebut seharusnya kelihatan dalam sikap, perbuatan, tindakan, dan ucapan. Misalnya, sikap yang rendah hati, sikap yang murah hati, tertib, disiplin. Maka melalui perjalanan Eksodus, perjalanan panjang umat Tuhan selama 40 tahun, sebenarnya mereka itu sedang dibina, sedang digodok, ditempa, diasah, bahkan diasuh sebelum memasuki dunia yang baru, tanah perjanjian. Kalau mereka taat, datanglah berkat itu. Maka tema ketaatan mendatangkan berkat dari segi ibadah. Pesan Musa kepada mereka agar hati-hati, agar jangan sampai terbujuk sehingga menyimpang dan beribadah kepada ilah lain. Mereka harus mampu mendidik anak-anak mereka, membicarakan ajaran Tuhan kepada mereka, bahkan harus ditulis pada tiang pintu rumah, bahkan sampai pada usia pun diperhatikan atau dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak boleh melupakan karya Tuhan yang telah mereka alami selama dalam masa perjalanan panjang dan nanti tiba di tujuan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Judul dari perikop bacaan kita ini memang dalam proses perjalanan panjang selaku orang beriman juga akan mengalami hal-hal yang semacam ini. Artinya kalau kita dengan setia mengabdi diri, mendengar dan melaksanakan pesan Tuhan, kita akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini. Itulah berkat Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya hidup ini jauh dari Allah, ketaatan kita telah sirna. Kita lebih banyak taat kepada kehendak dan keinginan dunia ini misalnya. Maka kita akan mengalami kehidupan yang sukar, jauh dari kebahagiaan, meskipun barangkali harta benda banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ini sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya sedang menjalani perjalanan panjang seperti bangsa Israel. Semacam Eksodus. Dan dalam setiap perjalanan Tuhan terus mengingatkan kepada kita agar perjalanan kita itu tetap mulus meskipun banyak hambatan, banyak rintangan, banyak cobaan. Ada bujukan yang kalau kita tidak waspada dan juga arif, kita akan mudah dikuasai oleh dunia ini. Maka surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini juga mengingatkan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan karena itu selama hidup kita yang penuh dengan cobaan,
tantangan, kita juga perlu senantiasa memperbaiki iman kita, kepercayaan kita, serta bagaimana kita juga mengendalikan diri, supaya janganlah kita menjadi orang yang beriman loyo, putus asa, tapi jadilah orang beriman yang senantiasa dinamis. Karena Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu mengawasi dan menjaga kita. Tuhan selalu memelihara kita dalam perjalanan kita. Tentu pemeliharaan Tuhan tidak hanya seperti bangsa Israel pada waktu menerima mana, seperti kita menerima makanan secara jasmani, tetapi pemeliharaan Tuhan itu utuh. Kita dipelihara oleh Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengarkan. Bahkan kita secara khusus kita diundang bersama-sama untuk kita ikut dalam perjamuan, sakramen perjamuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ibadah ini mulailah kita akan mempersiapkan diri pribadi masing-masing, karena nanti kita akan menerima sakramen perjamuan yang telah disediakan oleh Tuhan, supaya dengan sakramen ini kita benar-benar dipelihara iman kita menjadi kuat meskipun kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kami sebagai majelis gereja dan bahkan sebagai pendeta jemaat saat ini, kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa ikut dalam sakramen perjamuan. Nanti kita ikut di dalam ibadah di gereja. Bagi Bapak Ibu barangkali yang tidak memungkinkan untuk di gereja, barangkali nanti juga akan dilayani untuk minggu yang keempat, nanti ada pelayanan kalau ada Bapak Ibu di kelompok yang nanti akan disiapkan oleh majelis kelompok, akan kami layani pada minggu yang keempat. Karena minggu pertama nanti di Pepandan Sudo, minggu kedua di Induk dan di Pepandan Segoromulyo, dan minggu ketiga nanti pelayanan di Kragan. Dan yang keempat, minggu keempat nanti secara khusus bagi Bapak Ibu yang tidak memungkinkan untuk ikut ibadah di gereja, biarlah nanti diatur oleh majelis kelompok masing-masing. Bapak Ibu, yuk, tentu semuanya sudah mempersiapkan secara pribadi. Saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk menghayati akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, supaya kita benar-benar menerima sakramen perjamuan, menerima roti dan anggur itu memberikan kekuatan dalam hidup kita, supaya kita tidak loyo dalam menjalani hidup ini, meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit seperti wabah COVID-19 ini. Yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu hadir dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Kita mengambil waktu untuk kita persiapan secara pribadi dalam kita akan mengikuti sakramen perjamuan. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa penyerahan diri dan mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama
mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 74, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga, Dulu aku pergi kian kemari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama memasuki doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha murah, kemurahan-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami. Sabda-Mu yang sudah kami dengarkan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh kepastian bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kami dan selalu hadir di setiap kami menghadapi tantangan, rintangan, dan cobaan yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan selalu campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam ibadah kami saat ini, mengingatkan dan menasihatkan kepada kami bahwa perjalanan panjang hidup kami ini ditempa oleh Tuhan, agar iman kami semakin hari semakin kuat, ketaatan kami semakin nyata, dan kesetiaan kami wujudkan di dalam sikap hidup kami, perbuatan kami. Kami mampu untuk mewujud nyatakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pantas kalau kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekarang ini masih dalam pergumulan saudara-saudara kami karena sakit, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Bapak Ibu Teguh Yono, Ibu Sutarto, Ibu Nurmina Bangun, dan juga yang lain Tuhan, yang sekarang ini dalam keadaan sakit, dan bahkan istri kami menyerahkan segala proses yang akan terjadi untuk pemulihan kesehatan dan bahkan untuk pemulihan mata yang telah diproses oleh dokter. Kami mohon berkat Tuhan memberkati para dokter, juga obat yang diberikan menjadi sarana Tuhan untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini.
Karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu berbuat apapun. Oleh sebab itu kami hanya boleh berserah dengan upaya-upaya keluarga untuk mencari sarana kesembuhan dari saudara-saudara kami ini. Namun kami yakin bahwa semua itu hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu jikalau Engkau berkenan. Oleh sebab itu kami hanya boleh bersandar kepada Tuhan. Dan saat ini dalam situasi kondisi yang tidak mudah, dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan, berdampak yang sangat luas. Oleh sebab itu kami menyerahkan keadaan ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang menjaga kami dan memelihara kami. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara ini dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkenan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya sampai pemerintahan yang paling bawah, yang juga berupaya untuk bagaimana kami menyelesaikan wabah ini. Dan ajarkanlah kami sebagai masyarakat Indonesia khususnya untuk tetap disiplin dengan era yang baru seperti ini. Kami tetap disiplin dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, agar apa yang telah diupayakan ini dapat terselesaikan karena Tuhan yang memberkati kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, saat ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kami mengumpulkan persembahan. Berkati dan sucikanlah persembahan kami ini, agar dapat dipakai sebagai sarana kami melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga menyerahkan gereja-Mu, GKJ Rembang khususnya, dan pepantan-pepantan, kiranya Tuhan sendiri yang menjaga kami, dan Tuhan sendiri memelihara kami. Kami letakkan akan pengharapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jikalau saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami dan akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong dalam perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akhiri bersama ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 81. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama saja, Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Karena kuasa Yesus tinggal nyata padaku. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai Kristus. Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.